Selamat datang di channel pemrograman Android dari Teknik Informatika Universitas Trisakti. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa dapat membuat elemen drop-down dengan menggunakan Kompos. Berikut adalah use case dari drop-down yang akan kita buat, yaitu drop-down yang akan menampilkan daftar kota. Jadi pertama kita memiliki isian berupa pilihan daftar kota, yaitu kota, kemudian ada icon yang dapat diklik untuk menampilkan daftar kota. Kemudian setelah kita memilih salah satu kota, misalkan dalam hal ini adalah kota ketiga, maka hasilnya akan ditampilkan di dalam isian berupa kota ketiga. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau membuat use case ini dengan menggunakan Kompos yang ada di Android Studio? Berikut penjelasan secara detail. Sebelum kita membuat Kompos, kita perlu merancang struktur UI dari Kompos yang tadi kita ingin buat. Kalau kita cermati untuk kasus ini, kita harus memiliki satu elemen UI, yaitu text field, yang dilengkapi dengan icon button untuk pengguna dapat mengklik dan menampilkan daftar kota. Kemudian yang kedua, kita menggunakan drop-down menu, elemen drop-down menu. Kemudian di dalam drop-down menu kita isi dengan drop-down item. Dalam hal ini adalah daftar nama-nama kota yang dipilih atau boleh dipilih oleh pengguna. Sebelum memasuki penjelasan secara detail, kita bahas sedikit terkait dengan teori, state, dan event yang digunakan di dalam Kompos, yaitu kita memisahkan antara UI, yaitu yang menampilkan elemen-elemen dan data di dalam layar, kemudian bagian stakeholder itu digunakan untuk menyimpan state dari elemen-elemen yang ada di UI. Hubungan antara UI dan stakeholder adalah UI akan mengirim event ke stakeholder, kemudian stakeholder akan memanipulasi state, kemudian mengirim kembali ke UI. Nah, di dalam Kompos, setiap perubahan stakeholder akan dilakukan rekomposisi, artinya elemen-elemen di UI itu akan dibuat ulang. Contoh di sini event adalah misal kalau pengguna mengklik sesuatu, dalam hal ini adalah drop-down, maka event daripada klik itu kita kirim ke stakeholder untuk melakukan manipulasi state. Kemudian perubahan stakeholder itu akan dikirim kembali ke UI dan drop-down dalam keadaan terbuka. Berikut adalah penjelasan sistematika proses urutan kejadian yang akan kita
buat di dalam satu susunan program. Yang pertama kita perhatikan bahwa posisi pertama daripada drop-down adalah tertutup. Dalam hal ini ditandai atau kita bisa lakukan dengan cara memberikan nilai false pada state expand. Kemudian kalau pengguna mengklik tombol ini, kemudian kita manipulasi state menjadi true, maka drop-down akan memberikan daftar tampilan yang dapat dipilih oleh pengguna. Nah, pada saat pengguna mengklik salah satu kota, maka event klik ini dari drop-down item kita akan kirim ke drop-down menu. Kemudian dari drop-down menu kita pilih ke data entry. Nah, setelah itu di data entry ini kita akan manipulasi state daripada kota dan state daripada expand, sehingga kota kita isi dengan kota ketiga dan state expand kita kembalikan ke false, sehingga kondisi terakhir drop-down dalam keadaan tertutup dan isian daripada text field adalah kota yang kita pilih tadi. Bagaimana kita akan mengimplementasikan skenario ini? Mari kita ikuti penjelasan bagaimana coding di Compose untuk Android. Pertama-tama kita akan menyiapkan dulu data yang ingin kita tampilkan di dalam drop-down. Dalam hal ini misal kita akan menggunakan kota. Jadi di sini kita deklarasikan data kelas kota list dengan isian index dan nama kota, dalam hal ini tipenya adalah string. Kemudian kita membuat satu fungsi untuk mengisi daftar kota. Dalam hal ini kita ingin mengisi dengan 5 daftar kota, misalkan isiannya adalah kota ke-0 sampai dengan kota ke-4. Selanjutnya kita siapkan Compose untuk data entry. Dalam hal ini tadi list kota kita akan masukkan ke dalam parameter dari field text entry ini. Kemudian perlu kita buat 2 state yang harus kita ingat atau sistem akan mengingat, yaitu kota, yaitu adalah isian daripada text field. Tipenya adalah string, kemudian variabel mExpanded ini digunakan untuk menyimpan state daripada drop-down-nya, apakah dalam kondisi terbuka atau tertutup. Di sini kita setting awal nilainya adalah false, yang berarti bahwa drop-down pada saat tampil akan dalam posisi seperti ini atau tertutup. Kemudian kita lihat di text field, di sini on value change-nya kita kosongkan supaya pengguna tidak bisa meng-entry di text field sehingga mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian di bagian akhir daripada text field kita tambahkan icon berupa icon button yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka daftar kota yang telah kita siapkan. Di sini kita akan kalau kita klik maka di sini kita bisa lakukan memanipulasi variabel mExpanded atau state mExpanded itu menjadi true sehingga membuka. Dan elemen terakhir ada drop-down kota, yaitu berupa list kota dan dengan status expand atau tidak, kemudian
Selanjutnya kita siapkan kompos dari dropdown kota yang tadi diperlukan di data entry dengan parameter list kota, kemudian status daripada expand atau state expand, dan pada saat kita pilih. Nah, di sini kalau kita lihat drop-down menu kontennya adalah drop-down item. Ya, dalam hal ini namanya adalah drop-down item kota. Selanjutnya kita buat kompos untuk drop-down item kota. Kalau kita perhatikan di sini, kita perlu membuat drop-down menu item yang berulang-ulang sesuai dengan jumlah daftar kota yang tadi sudah kita definisikan atau kita coba dalam hal ini adalah 5 kota. Jadi di sini drop-down kota itu isiannya adalah teks, yaitu teks item kota, dan kalau diklik ke teks itu maka kita akan memberikan nilai item kota. Nah, kalau tadi kita inginkan bukan nama kotanya tapi urutan indeks kotanya, maka di sini kita tinggal mengganti dengan item indeks. Sehingga akan tampil daftar seperti ini pada saat diklik. Kemudian pada saat kota itu dipilih, berarti kita mengklik salah satu item drop-down, dan di sini kita ingin mengirim event ke drop-down menu dengan cara kita membuat parameter berupa fungsi. Di sini kita namakan onSelected. Nama ini bebas, jadi apa saja boleh, asalkan yang di parameter ini sama dengan yang ada di eksekusi di onClick ini. Nah, item kota ini yang kita masukkan sebagai yang tadi dipilih oleh di elemen yang dipilih. Nah, dimasukkan sebagai string. Jadi di sini tipenya string, di sini harus tipenya string. Kemudian dari event ini, event di dropdown menu item kota, kita akan lihat induknya yaitu dropdown menu. Nah, di sini kalau kita lihat dropdown menu kota sama, eventnya adalah onSelected. Kita kirim ke kompos induknya yaitu data entry. Di sini kita sama persis dengan yang ada di dropdown item. Nah, kalau kita lihat di kompos induknya di bagian dropdown kota, di sini kita lihat kita bisa memanipulasi event dengan code yang akan merubah nilai atau state kota dengan kota pilihan yang tadi kita telah lakukan. Kemudian kita merubah state expanded untuk menutup dropdown kota tadi. Ya. Sehingga dengan posisi seperti ini maka kita telah belajar bagaimana kita membuat satu dropdown, dalam hal ini adalah daftar kota, dan memilih serta menghasilkan isian kota yang kita pilih. Selamat mencoba, semoga sukses, dan kita akan ketemu lagi pada topik yang lainnya. Terima kasih.